Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal. Di sini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sampah. Sebelum itu, mari kita cari tahu dulu, apa arti dari pengelolaan sampah. Halo teman-teman semua, saya adalah Pak Kemal, rekan dari Pak Akmal. Tugas saya di sini akan membawakan materi. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu ini adalah apa itu pengelolaan sampah. Jadi, pengelolaan sampah itu adalah menyangkut ke pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, lalu mendaur ulang dari material sampah. Maksud saya bukan yang ini ya. Nah, yang ini. Dan biasanya pengelolaan sampah ini dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan estetika. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, zat cair, zat gas, atau radioaktif. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda, diantaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan lahan. Nah, tadi kita udah tahu nih, apa arti dari pengelolaan sampah itu dan jenis-jenis dari sampah itu sendiri. Seperti ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas, dan sekalipun radioaktif. Nah, selanjutnya ini kita akan lanjut ke tujuan dari pengelolaan sampah ini dan beberapa metode yang dilakukan di beberapa negara. Langsung saja kita simak penjelasan dari teman saya ini. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pengelolaan sampah. Nah, tujuan dari pengelolaan sampah itu adalah untuk mengubah sampah menjadi material yang ekonomis, serta mengolah sampah agar menjadi material yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya ada daur ulang atau recycle. Ada beberapa cara untuk mendaur ulang sampah, yaitu dengan cara mengambil bahan sampahnya untuk diproses lagi atau diambil energinya dari bahan yang bisa dibakar untuk membangkitkan listrik. Di dalam metode daur ulang ini ada beberapa yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada pengolahan kembali secara fisik. Itu kayak misalkan kayak gini nih. Nah, itu kaleng-kaleng yang udah dikotak-kotakin. Nah, ini ntar bakal dijadiin besi-besi lagi, dipanasin, dan akan dijadikan besi kembali. Kaca juga bisa. Kaca dipanasin, nanti jadikan kaca lagi. Kertas juga bisa dihancurin, nanti dia jadi kertas lagi. Kertas daur ulang yang biasa kita pakai untuk ulangan. Selanjutnya ada pengolahan biologis. Pengolahan biologis ini menyangkut bahan organis yang bisa diolah dan dijadikan kompos atau dikenal dengan istilah pengkomposan. Selanjutnya ada pemulihan energi. Kandungan energi yang terkandung dalam sampah bisa diambil langsung dengan cara menjadikannya bahan bakar. Tapi tidak sembarang sampah bisa dibakar ya teman-teman. Kayak misalnya plastik. Nah, itu nggak boleh. Nanti malah merusak lingkungan ya teman-teman. Metode yang terakhir adalah metode pencegahan dan pengurangan. Nah, metode ini yang paling penting karena kan ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, mencegah ini nih, pencegahan zat sampah terbentuk itu paling penting. Metode pencegahan termasuk penggunaan kembali barang bekas pakai, mendesain produk supaya bisa diisi ulang. Nih, kayak yang digambar ini. Itu kan gelas-gelas plastik itu digunting-gunting terus dihias-hias sampai kayak gitu. Keren kan? Keren dong, karya anak bangsa. Mantap. Nah, tadi kita sudah dengar nih dari rekan saya tujuan-tujuan dari pengelolaan sampah itu dan metode yang dilakukan di beberapa negara seperti penimbunan darat, daur ulang atau recycle, dan sebagainya. Mungkin sebagian dari kita banyak yang tidak menggubris tentang pengelolaan sampah ini. Akan tetapi, pengelolaan sampah ini akan sangat beramat penting efeknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ini adalah akibat dari pengelolaan sampah yang tidak baik dan tidak benar. Mari kita langsung simak saja penjelasan dari rekan saya ini. Nah, yang terakhir adalah akibat dari pengelolaan sampah yang tidak baik dan tidak benar. Yang pertama adalah longsor tumpukan sampah. Memang
Metode penimbunan darat ini salah satu metode yang efektif. Tapi jika ditumpuk kayak gini, mana ada baiknya? Mana ada efektifnya? Yang ada malah jadi sumber bencana, ya kan? Kalau udah longsor sampah, mana ada enaknya kan ketimbunan sampah? Nah, yang kedua adalah sumber penyakit. Kita kalau tinggal cewek dengan cara nggak baik, sakit kan? Ya sama, sampah juga kalau dikelola secara tidak baik, ya menimbulkan sakit. Gitu. Dengan selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Ini misalkan bau sampah yang menyengat, itu salah satu pencemaran udara kan? Enak gak sih tiap hari nyium sampah gitu? Enggak kan? Nah makanya jangan buang sampah yang bikin bau tuh ke lingkungan. Tidak enak. Yang terakhir adalah menyebabkan banjir. Dengan sampah menumpuk di saluran air akan mengakibatkan air meluap. Kalau sudah meluap lalu banjir. Nah banjir ini bawa penyakit karena diakibatkan oleh sampah yang menumpuk. Sebelum video ini kita sudahi, sebelum videonya berakhir, tadi kita sudah mendengarkan beberapa akibat dari pengelolaan sampah yang tidak baik dan tidak benar. Akibat-akibat dari pengelolaan sampah yang tidak baik dan tidak benar itu akan berefek panjang ke kehidupan anak dan cucu kita nanti. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua untuk menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah seperti plastik. Bukan plastik yang itu ya. Kan tetapi plastik seperti kantong kresek dan bungkus-bungkus makanan. Bungkus-bungkus makanan atau kantong kresek seperti itu diurai di alam itu cukup lama. Jadi saya berharap pada teman-teman untuk mengurangi penggunaan sampah itu. Kalau ingin melihat anak dan cucunya nanti menghirup udara segar dan hidup dengan nyaman di dunia ini. Baik, kita akhiri videonya sampai di sini. Jika ada komentar-komentar atau saran yang mungkin akan membuat video ini lebih baik untuk selanjutnya, tolong taruh komentar di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe to, like to, share to your friend to. Oke? Terima kasih. Dadah.